warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya murid-murid ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pembelajaran biologi pada pertemuan kali ini. Meskipun masih dalam suasana daring atau online, nah semoga ibu harap kalian masih tetap semangat belajar dan masih terus bersemangat untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian absensi terlebih dahulu melalui Google Classroom. Nah, ibu tunggu sampai akhir pembelajaran. Nah, kemudian ibu juga sudah mengupload bahan ajar di GCR. Silakan kalian bisa download. Ibu sudah mengupload bahan ajar itu berupa modul, kemudian ada link pembelajaran, kemudian juga ada PPT. Silakan kalian pelajari untuk materi pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan yang kali ini, ibu akan membahas atau menyampaikan materi yaitu mengenai virus. Baik, sebelum kita lanjut ke materi mengenai virus, di sini ibu akan menjelaskan mengenai sejarah atau sedikit menginformasikan mengenai sejarah virus. Karena bagaimanapun sejarah virus ini adalah hal penting karena kita juga dapat mengetahui awal mulanya virus ini ditemukan. Nah, untuk sejarah virus ini, yaitu virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu vairon. Nah, vairon ini artinya adalah racun. Lalu bagaimana pertama kali virus ditemukan? Nah, virus pertama kali ini ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman yang meneliti tentang penyakit tembakau yang terkena bintik-bintik kuning. Kemudian dalam penelitiannya, beliau meneliti tentang mengekstrak getah tembakau tersebut. Lalu hasil ekstrak getah tersebut ini akan disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Kemudian apakah hasilnya? Nah, hasilnya adalah tembakau yang sehat ini terkontaminasi penyakit yang dari tembakau yang diekstrak getahnya tadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada ilmuwan kedua. Nah, ilmuwan kedua ini bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, merupakan peneliti yang berasal dari Rusia yang meneliti pada tahun 1891, yang penelitiannya ini hampir sama dengan Adolf Meyer, yaitu pada tanaman tembakau. Nah, tetapi bedanya Dmitri Ivanovsky ini menyaring getah hasil ekstraksinya itu dengan menggunakan saringan bakteri, yang kemudian dari hasil ekstraksi menggunakan saringan bakteri tersebut pada tanaman tembakau ini juga pada tanaman yang sehat ini, dan hasilnya ini sama, yaitu penyakit pada tanaman tembakau ini yang diekstrak dengan ekstrak getah tembakau ini disemprotkan kepada tanaman yang sehat itu. Jadi si tanaman sehatnya ini juga sama terkontaminasi dari ekstrak getah tembakau yang disaring oleh menggunakan saringan bakteri. Kemudian setelah kita mengetahui sejarahnya, nah kita juga harus mengetahui nih pengertian dari virus itu sendiri. Nah, kadang kita sebagai manusia atau misalkan sebagai yang lainnya gitu, misalkan kita tahu nih virus ini kayak berupa penyakit atau apa gitu. Nah, tapi kita tuh nggak tahu pengertian dari virusnya itu sendiri. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kita juga harus mengetahui setidaknya dasarnya. Nah, untuk pengertian virus itu sendiri, yaitu virus ini merupakan suatu parasit yang berukuran mikroskopis yang dapat menginfeksi sel organisme biologis. Kemudian selanjutnya yaitu ada ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus ini diantaranya terdiri, yang pertama itu virus ini bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Kemudian ciri yang keduanya yaitu hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Ciri yang ketiganya yaitu virus ini berukuran mikroskopis, berkisaran antara 200 sampai 300 mikron. Kemudian ciri yang keempat ini, virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, diantaranya bisa DNA atau RNA saja. Kemudian virus ini dapat dikristalkan. Ciri selanjutnya yaitu mempunyai bentuk yang bervariasi, diantaranya seperti helix, polyhedris, kompleks, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu virus tersusun atas asam nukleat yang diselubangi oleh kapsid. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur tubuh virus. Nah, dapat dilihat bahwasanya diketahui struktur tubuh virus ini diantaranya ada kepala. Nah, kepala ini merupakan virus yang berisi DNA yang bagian
luarnya ini diselubungi oleh kapsid. Kemudian selanjutnya juga ada kapsid. Nah, kapsid ini adalah selubung yang berupa protein. Kapsid ini juga terdiri atas dari bagian-bagian yang disebut kapsomer, misalnya kapsid pada TMV, dan dapat terdiri atas dari rantai polihidra yang tersusun atas 2100 kapsomer. Kapsid juga dapat terdiri dari protein monomer identik yang masing-masingnya terdiri dari rantai polipeptida. Kemudian ada juga isi tubuh. Nah, isi tubuh ini yang kering disebut varian adalah bahan genetik, yakni asam nukleat, diantaranya DNA atau RNA. Contohnya yaitu seperti virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuknya itu menyerupai kubus. Kemudian virus isi tubuhnya RNA, nah protein, lipid, dan polisakarida. Dan virus yang isi tubuhnya terdiri dari RNA itu seperti protein dan banyak lipid. Kemudian selanjutnya yaitu ada ekor. Nah, ekor ini merupakan alat penancap ketubuhan organisme yang diserangnya. Nah, ekor virus ini terdiri atas tabung yang tersumbat yang dilengkapi dengan benang atau serabut. Selanjutnya yaitu ada macam dan bentuk tubuh virus. Nah, apa saja dan bagaimana saja sih bentuk-bentuk tubuh virus itu? Nah, dapat dilihat bahwasanya bentuk tubuh dan macam virus ini itu sangat bervarian dan banyak. Nah, oleh karena itu di sini akan dibahas beberapa di antaranya. Dapat dilihat pada di sini itu ada yang bentuk tubuhnya itu bulat. Nah, biasanya bentuk tubuh ini dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit seperti AIDS, Ebola, dan influenza. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu ada bentuk tubuh oval. Nah, bentuk tubuh oval ini biasanya dimiliki oleh virus penyebab penyakit dari rabies. Selanjutnya yaitu ada bentuk tubuh yang batang. Nah, biasanya dimiliki oleh virus TMV atau disebut juga dengan Tobacca virus. Selanjutnya yaitu ada bentuk tubuh polihidris. Nah, bentuk tubuh polihidris ini biasanya dimiliki oleh virus adenovirus penyebab demam. Selanjutnya yaitu ada bentuk tubuh virus huruf T. Nah, pada bakteri biasanya terdapat pada bakteriofag. Kemudian virus ini menyebar bakteri E. coli. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi virus. Nah, klasifikasi virus ini biasanya mengikuti sistem Linnaeus, melainkan sistem ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus. Kemudian komitmen internasional ini untuk taksonomi virus. Nah, klasifikasi virus ini terbagi dalam 3 tingkatan taksonomi, di antaranya yaitu famili, genus, dan spesies. Nama famili virus ini biasanya diakhiri dengan viridae, sedangkan nama genus diakhiri dengan virus. Nama spesiesnya itu menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan kata virus. Nah, saat ini jenis virus ini yang sudah teridentifikasi sekitaran 2000 spesies, bahkan bisa lebih. Kemudian selanjutnya yaitu ada jenis-jenis virus. Nah, jenis-jenis virus ini diantaranya terdiri dari virus bakteri. Nah, virus bakteri ini adalah virus yang sel inangnya adalah sel bakteri. Virus bakteri juga disebut dengan bakterifag atau nama latinnya itu adalah phage, yang artinya itu adalah memakan. Kemudian virus bakteri juga mengandung materi genetik yang berupa DNA. Selanjutnya yaitu ada virus mikroorganisme eukariot. Nah, virus mikroorganisme eukariot ini adalah virus yang sel inangnya ini berupa mikroorganisme yang tergolongan eukariot. Nah, virus ini juga terutama mengandung RNA, dan virus yang ini juga biasanya menyerang jamur yang disebut dengan mycovirus. Kemudian selanjutnya ada virus tumbuhan. Nah, virus tumbuhan ini merupakan virus yang sel inangnya adalah sel tumbuhan. Virus tumbuhan juga sebagian besar mengandung RNA. Selanjutnya itu ada virus hewan. Virus hewan ini merupakan virus yang sel inangnya adalah sel hewan atau sel manusia. Virus hewan ini mengandung RNA atau DNA. Baik, dilanjut untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan atau reproduksi virus. Nah, dalam perkembangan atau reproduksi virus ini dibagi menjadi 2, diantaranya ada secara litik dan secara lisogenik. Nah,
Untuk yang pertama, kita akan membahas secara litik. Nah, secara litik ini juga tentu saja ada beberapa tahapan dalam perkembangannya. Nah, yang pertama itu ada secara atau fase absorpsi. Nah, absorpsi ini merupakan suatu pelekatan, di mana saat partikel virus ini melekat pada sel yang diinfeksi. Nah, tempat pelekatannya ini pada sel inang yang terjadi pada reseptor. Kemudian fase yang kedua itu ada fase penetrasi. Nah, di mana fase penetrasi ini merupakan tahap virus atau materi genetik virus yang masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Kemudian yang ketiga itu ada fase replikasi dan sintesis. Nah, tahapan replikasi ini dan sintesis ini adalah tahapan yang terjadi perbanyakan partikel virus, di mana di dalam sel inang ini akan dikendalikan oleh materi genetik dari virus sehingga sel dapat membuat komponen virus, yaitu asam nukleat dan protein untuk kapsid. Selanjutnya yaitu ada fase perakitan. Nah, fase perakitan ini merupakan tahapan penyusunan asam nukleat protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Selanjutnya yaitu ada fase pelepasan. Nah, dari tahapan pelepasan ini partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. Dengan begitu, sel inang ini akan menjadi mati. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan atau reproduksi virus secara lisogenik. Nah, dapat dilihat pada gambar itu merupakan salah satu perkembangan atau kayak bagan siklusnya terjadinya perkembangan secara lisogenik. Nah, perkembangan secara lisogenik ini yaitu tentu saja ada beberapa fase. Di antaranya itu ada fase absorpsi atau infeksi. Nah, biasanya ini menempel pada tempat yang spesifik pada sel bakteri. Kemudian ada fase penetrasi. Nah, biasanya DNA virus ini masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian yang selanjutnya itu ada fase penggabungan. Nah, biasanya di fase penggabungan ini DNA virus ini akan bergabung dengan DNA bakteri yang membentuk flora. Selanjutnya itu ada fase replikasi. Nah, di dalam fase replikasi ini DNA virus ini yang di dalam flora ini akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Kemudian dalam kasus yang jarang terjadi, ini DNA virus akan terpisah dari flora dan akan masuk ke dalam siklus litik. Kemudian selanjutnya yaitu ada pencegahan dan pertahanan tubuh terhadap serangan virus. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting bagi kita agar kita ini tidak mudah terkena atau terpapar virus. Nah, di antaranya kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan dengan melakukan vaksinisasi yang mencegah dari infeksi virus. Kemudian yang kedua ini memakan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga ini beristirahat dengan cukup dan mengkonsumsi obat-obatan antibiotik yang digunakan untuk pencegahan virus. Kemudian selanjutnya yaitu virus memiliki peranan. Nah, di peranan ini ada tentu saja ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, peranan virus yang menguntungkan itu seperti untuk membuat antitoksin, kemudian untuk melemahkan bakteri, kemudian juga untuk mereproduksi vaksin. Kemudian virus juga memiliki peranan yang dapat merugikan, di antaranya yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, kemudian menyebabkan penyakit pada hewan, serta menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai virus pada pembelajaran kali ini. Semoga Ibu harap kalian bisa memahami dan kalian tentunya masih terus dan harus terus semangat belajar. Nah, untuk untuk penugasannya Ibu sudah mengupload penugasan di GCR. Silakan kalian kerjakan untuk dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terus belajar dan jangan pernah patah semangat. Meskipun keadaannya daring, kalian juga harus tetap semangat belajar. Dan jadikan pembelajaran itu merupakan salah satu pembelajaran yang membuat kita bahagia. Karena jika kita bahagia dalam pembelajaran, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Ibu meminta maaf dari atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.